warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu, lebih kurang 25 menit ke depan lagi waktu kita nih ya. Insyaallah kita akan membahas tentang apa saja akhlak buruk yang harus kita tinggalkan dalam kehidupan kita. Apa tujuan kita membahas tentang akhlak buruk ini? Supaya di bulan Muharram ini, kalau ada yang pernah melakukan apa yang saya sampaikan ini, ada yang pernah melakukan apa yang saya contohkan ini, diubahlah di masa yang akan datang. Karena ini udah tahun baru, tidak boleh lagi gaya hidupnya gaya hidup lama. Harus update lah, ya kan? Yang tadinya ngamalkan ilmu masih setengah-setengah, sekarang kita keep moving, hijrah. Kan tahun baru hijriah, betul? Kita hijrah. Jangan lagi melakukan dosa-dosa ini, karena kita ini udah berada di umat akhir zaman. Udah banyak ciri tanda akhir zaman. Nanti kita bahas-bahas ciri tanda akhir zaman. Maka udah banyak ya, apa ciri tanda akhir zaman? Di antaranya orang tua menjadi budaknya dan anak menjadi tuannya. Dulu banyak anak yang menangis karena dimarah sama emaknya. Sekarang banyak anak yang menangis, banyak orang tua menangis akibat kelakuan anaknya. Betul? Itu ciri tanda akhir zaman. Banyak terjadinya perceraian. Perempuan kayak laki-laki, laki-laki kayak perempuan. Menikah beda agama banyak. Ya kan? Nah, ini dia kehidupan sudah ke barat-baratan. Orang lebih suka dengan yang mengantarkannya kepada kehidupan yang kebarat-baratan, gemerlapan dunia, dan mulai meninggalkan pengajian. Nah, kita ini udah ciri umat akhir zaman. Maka lebih baiklah hidup kita ini jauh lebih baik ke depan. Kalau ada ibu-ibu yang pernah kita merasakan akhlak buruk ini, kita ubah, kita perbaiki, jangan dibuat lagi. Karena di sisa usia kita ini, kita pengen perbanyak ibadah, mengurangi dosa. Setuju? Yuk kita bahas. Mungkin ibu pernah dengar teorinya, tapi supaya lebih paham, saya akan berikan banyak contohnya. Akhlak buruk ini jangan dibuat lagi. Kita mulai. Yang pertama, akhlak buruk yang harus kita tinggalkan, dan ini banyak terjadi. Hampir setiap orang melakukannya, kecuali dia melatih diri untuk meninggalkannya. Apa itu? Yang pertama adalah munafik. Apa namanya? Munafik. Munafik ini sering kita lakukan, tapi kita tidak mau dibilang munafik. Tapi ciri-cirinya ada pada kita. Nah, maka kita harus terhindar nih dari sifat munafik. Apa ciri-ciri orang yang punya sifat munafik? Yang pertama,
idza hadasa kadzaba. Kalau dia ngomong, dia bohong. Bohong kecil munafik, bohong besar munafik juga. Nah, yang sering saya candain, sering saya sampaikan. Ibu-ibu, qulil haq walau kana murran. Katakan yang benar itu benar walaupun pahit. Kebohongan itu akan menciptakan kebohongan lain, lama-lama jadi kebiasaan. Contoh, ibu pergi main ke rumah kawan, suami nggak setuju, ibu pengen juga, karena kawan ibu pengen curhat. Pergi ibu ke rumah kawan itu, tahu-tahu coba, dia akan mendatangkan kebohongan lain. Dari mana mah? Dari pasar bang. Padahal rumah kawan, bohong satu. Apakah bisa sampai di situ aja bohong? Gak bisa. Ngapain? Belanja bang, ala 2 bohong. Beli apa? Beli tempe bang. Nah. Besoknya, dah ada bang makan tempe dong. Tempenya mana mah? Tertinggal di kedai bang. Nah, ada 4 bohong itu. Coba. Kebohongan itu akan selalu menutupi kebohongan yang lain. Nggak usah berbohong, karena belum tentu dengan kejujuran respon orang itu akan menjadi buruk. Ini bohong ini aja nggak boleh nih. Contoh yang sering ibu-ibu lakukan, pergi pengajian, janjian sama kawan, udah di mana? OTW, padahal masih ganti baju di rumah, masih mandi. Itu bohong bu. Lagi di mana? On the way, bohong. Idza hadasa kadzaba, kalau dia ngomong dia bohong. Tapi apakah kita sanggup mengatakan, kamu munafik? Tidak berani kita. Tapi itu adalah indikator kemunafikan. Makanya qulil haq walau kana murran. Katakan yang benar itu benar walaupun pahit. Kadang-kadang hal nggak penting pun kita bohong. Dipuji sama orang, cantik ya tasnya, beli di mana? Udah jelas belinya di mall. Apa kata kita? Tas biasa-biasa aja nya. Dikasih anak, padahal tidak. Berdusta. Itu ciri orang munafik. Nah itu tuh masalahnya tuh. Nah coba ya kita jawab ya. Ustazah, katanya kalau kita jujur, dibilangnya kita membanggakan. Saya buka kasus, contoh, ibu-ibu lupakan jemuran. Ini penting, pertanyaannya penting. Contoh misalnya nih, kita beli tas di mall. Ada orang bilang, cantik ya, di mana tuh beli tasnya? Nggak ada, biasa-biasa aja nya, dikasih anaknya. Bohong, betul? Sekarang ditanya sama orang, di mana beli tasnya? Belinya di mall SKA kemarin, alhamdulillah. Kemarin aku beli di sana, aku suka, aku beli. Dah. Selagi kita tidak ada kesombongan di dalam diri kita, tidak ada pamer dalam diri kita tidak akan berdosa. Nggak gitu Ustazah. Nanti dibilangnya kita sombong. Sekarang coba jawab. Kalau dia bilang kita sombong, yang berdosa dia atau kita? Dia. Jadi jangan asumsi gerak duluan dibanding kenyataan. Belum tentu juga orang tuh bilang kita sombong. Suuzon lagi, dosa nanti. Tuh. Jangan mengilik-ngilik. Saya taruh orang Minang kok mengilik-ngilik. Saya taruh ya. Ngilik-ngilik, kilik-kilik orang. Jadi gilik kamari, kilik kamari. Pas mengilik itu beduto. Itu enggak bisa. Nah, contohnya lagi. Ada orang bilang, cantik ya gamisnya. Nah, ada biasa-biasa aja nya. Nggak perlu dia berdusta bilang itu biasa. Cukup bilang alhamdulillah memang aku suka. Udah. Oke? Udah gitu aja. Nah, itu adalah idza hadasa kadzaba. Kalau dia ngomong dia bohong. Ada yang ragu mau tanyakan boleh. Oke. Aku juga beli di sana juga, tapi nggak segitu kok harganya. Tidak ada masalah dengan obrolan itu, nggak apa-apa. Nanti dibilangnya membanggakan, kan dia yang bilang, kenyataannya tidak. Bu, nggak usah lah kita itu mikirkan.
menjadi hakim atas hati orang lain. Kita akan selalu berdusta kalau kita banyak takut kayak gitu. Kalau dia yang bilang, kan kita nggak berdosa. Contoh, saya tidak menyakiti hati ibu, tapi ibu tersinggung aja sama saya, baper aja sama saya dosa nggak? Yang penting saya tidak ada aksi menyakiti. Orang itu yang baper, kita nggak berdosa. Jadi bu, tidak semua orang yang tersinggung akibat kata-kata kita kena dosa. Kita kena dosa kalau ada unsur menyengaja menyakiti hati orang lain. Kalau kita menyengaja, kadang-kadang kan kita ngomong nih, dia yang tersinggung aja bu, kita nggak ngapa-ngapain bu. Apakah kita dosa? Tidak bu. Ingat al-aslu fil af'al muqayyid bihakmi syar'i. Kita hanya diukur dengan perbuatan kita aja. Jadi jangan banyak asumsi. Baru mau mengingatkan orang baru, nanti dibilangnya aku sok ceramah. Nggak jadi ibu nasihati kawan. Baru ibu mau nasihatin kawan, nanti dibilangnya aku sok alim. Nah, nggak jadi kita. Padahal belum tentu itu. Cukup bilang alhamdulillah, saya suka. Udah. Kan saya sudah bilang, jangan berdusta hanya untuk menutupi sesuatu. Nggak boleh. Iya kan? Yang rendah jangan meninggi, yang tinggi jangan merendah. Ustazah Nela nih pintar, biasa-biasa aja nya. Saruk-saruk kuaci, nggak usah. Ustazah Nela nih kok pintar ya, alhamdulillah. Allahumma ja'alni khair mimma yazunnun, ya Allah jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia katakan. Dah, selesai. Iya. Udah itu aja. Dia berdusta demi kebaikan. Kebaikan, hello, ibu-ibu, ada orang berdusta demi kebaikan. Kebaikan itu harus pakai standar Allah, nggak bisa standar kita. Sekarang bedakan berdusta untuk kebaikan dengan berdusta nutupin kesalahan, itu beda. Contoh yang macam tadi, ibu nggak diizinkan ke rumah kawan, pergi juga ibu. Ibu bilang dari pasar, ditanya sama Pak Ustadz, ibu bohong ya, demi kebaikan Pak Ustadz, supaya suami saya tak marah. Itu menutupi kesalahan, bukan berdusta untuk kebaikan. Jangan main-main pula lagi. Jadi berdusta demi kebaikan itu adalah yang mendatangkan kepada hilangnya nyawa. Contoh, ibu-ibu, contoh ya. Banyak orang mengatakan berdusta untuk kebaikan itu kayak gini. Suatu ketika ada orang lewat di depan Rasulullah, orang Yahudi ingin dibunuh oleh orang Islam. Lalu orang Islam itu bilang, "Hai Rasulullah, apakah engkau melihat ada tadi orang lewat di sini? Aku mau penggal kepalanya." Rasulullah kemudian pindah tempat. Pindah. Selama aku di sini aku tak pernah lihat orang lewat. Apakah itu berdusta? Tidak, itu namanya bertauriah. Tauriah itu adalah mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Gak bisa berdusta untuk kebaikan. Contoh, ibu beli tas, harga tas ibu 20 juta. Ditanya sama suami, mana tas berapa harga tas itu? 1 jutanya bang. Itu bukan berdusta untuk kebaikan, itu menutupi kesalahan. Akan untuk kebaikan biar suaminya nggak marah. Tidak, itu menutupi kesalahan. Berdusta hanya boleh dalam 3 hal. Nah, ini baru boleh nih. 1, menyenangkan hati suami atau istri. Enak bang masakanku, enak banget dek, mantap. Padahal udah berganti gula dengan garam. Dia bilang mantap, supaya istrinya senang, itu boleh. Atau misalnya suami belikan ibu baju, cantik bajunya dek, mantap bang. Padahal lain pinggang lain pinggul, tak jelas. Tapi ibu bilang mantap. Nah, menyenangkan hati suami istri itu boleh. Boleh. Yang kedua, mendamaikan 2 orang yang berkelahi. Si A cerita ke saya, Ustazah si Fulan tuh begini. Udahlah bu, maafkan aja lah, dia baik. Kemarin dia puji-puji bu depan saya. Padahal enggak. Tapi biar mereka damai, saya berdusta, itu boleh. Ya, menyenangkan menyenangkan suami atau istri, mendamaikan 2 orang yang berkelahi dan dalam kondisi berperang, itu boleh. Berperang, nggak mungkin kita jujur. Woi orang Yahudi, aku di sini, silakan tembak, tak mungkin. Jadi kita harus bohong saat berperang. Udah itu aja.
Berbohong untuk kebaikan, selama ini umat banyak menyalahkan. Dia bilang berbohong demi kebaikan, padahal dia sedang menutupi kesalahan. Gitu. Tipis itu. Ah, iya, tipis itu. Bu, diminta pertanggungjawaban. Itu. Ada orang minjam uang ke kita. Pinjam uang, lagi nggak ada uang kata kita. Meminjamkan uang kepada orang kan sunnah, nggak wajib kan? Pinjam uang lah. Kalau kita nggak siap minjamkan, nggak usah dipinjamkan, nggak apa-apa. Tapi jangan bohong. Nggak ada uang do, kebutuhan banyak. Apanya nggak kerajo do. Banyak kali bohong kita. Jadi kalau ada orang minjam uang, maaf ya, saya sedang nggak bisa minjamin. Udah itu aja. Kan kau banyak duit. Ya, saya lagi nggak bisa minjamin. Udah gitu aja. Terus dia marah ustazah. Kayak ibu bilang tadi kan takut orang marah. Dia marah ustazah. Biar dia marah, yang penting kita sedang tidak melakukan dosa. Karena supaya dia tidak marah, kita berdusta, kita dosa karena orang. Emangnya mau? Iya, enggak apa-apa. Nah itu. Anak minta duit, nggak ada uang mama, itu bohong mah. Jangan jajan terus nak, hematkan duit tuh. Kau mau besar, latihanlah jaga uang dari sekarang. Duit tuh ada, tapi kan enggak untuk itu aja doh. Kan bisa ibu ngomong. Mangkaling siang saya pitindak doa, caranya kok. Nanti jadi doa pula. Ada uang tuh ada, tapi kan uang tuh enggak untuk itu aja dona. Yang bisa ya kan. Gitu. Tipis. Kecuali memang betul-betul nggak punya uang. Ya udah, itu lain ceritanya. Oke? Aman? Ibu kok lain nengok saya? Marah ibu sama saya. Ya, gitu ya. Gitu ya. Jadi iza hadasa kadzaba. Kalau dia ngomong, dia bohong. Tidak boleh. Tidak boleh. Temenung sedikit ya, Masya Allah. Tidak apa-apa. Kan yang lalu biarlah berlalu. Yang ke depan. Betul. Gitu ya. Jadi berbohong demi kebaikan, tapi jangan pakai standar kita ya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi baik menurut kita, tidak baik di mata Allah. Bisa jadi baik di mata Allah, tidak baik di mata kita. Jadi berbohong demi kebaikan, kebaikan itu standarnya Allah, bukan standar keinginan kita. Kita melakukan kesalahan, ya, lalu kemudian kita bilang kita nggak melakukan, kita berdusta demi kebaikan, biar suami nggak marah, biar istri nggak marah, itu nggak bisa. Karena itu berarti berbohong untuk menyembunyikan kesalahan. Udah jelas-jelas dia chat-chat sama orang lain, bohong juga. Ditanya sama Pak Ustadz, kamu chat-chatan sama perempuan lain, kenapa bilang sama suami kamu tidak chat-chatan? Menjaga hubungan demi kebaikan Pak Ustadz. Bukan, itu sedang menutupi kesalahan, bukan bohong demi kebaikan. Ada kasus sama saya banyak. Istrinya ketahuan chat-chatan. Suaminya kemudian ngomong sama teman saya, akhirnya kita selesaikan. Kenapa ibu nggak minta maaf aja, bertaubat saja? Saya demi kebaikan, supaya suami saya tidak marah. Saya berbohong demi kebaikan, Ustaz. Enggak, ibu bukan sedang berbohong demi kebaikan. Ibu sedang menutupi sebuah kesalahan. Itu berbeza. Oke? Bahaya nih jalan pulang saya dicegat nanti nih. Oke, baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, itu satu. Yang kedua, mak udah setengah 6, cemana ini? Lanjut, ya kan? Cemana? Oke, siap. Nomor 2, yang pertama, idza hadasa kadzaba. Kalau dia ngomong dia bohong. Yang ketiga adalah yang kedua adalah idza wa'ada akhlafa. Kalau dia janji dia mungkir. Kalau dia janji dia mungkir.
Bu, pernah nggak berjanji ngomong insya Allah? Saya jelaskan. Apa arti insya Allah? Kalau Allah menghendaki, kalau Allah mengizinkan. Ibu bilang sama saya, Ustazah, iya, besok main ke rumah saya ya. Lalu saya bilang, dalam hati saya ini saya males, kayak gitu loh beratnya. Saya tuh nggak pengen, tapi biar orang nggak tersinggung, saya bilang aja dulu insya Allah. Kan gitu biasanya kan? Kita bilanglah insya Allah. Insya Allah artinya kalau Allah mengizinkan, kalau Allah menghendaki, saya besok ke sana. Rupanya besok sore saya malas. Nggak usahlah ke rumah ibu itu. Kemarin saya kan udah bilang insya Allah. Terus saya tidur. Coba jawab. Sebenarnya Allah mengizinkan saya nggak? Sebenarnya sore itu Allah mengizinkan saya nggak? Izinkan. Cuman saya yang males, betul? Allah sebenarnya mengizinkan. Saya yang males. Ini nggak boleh. Berarti kita mengatasnamakan Allah atas sebuah kebohongan. Jadi kalau udah insya Allah, itu sudah Allah yang bisa menghentikannya. Contoh, insya Allah saya ke rumah ibu ya. Itu saya harus yakin saya ke rumah ibu. Harus ada rasa tidak malas. Harus ada keinginan yang kuat. Kalau mau ngomong insya Allah, saya akan pergi ke rumah ibu besok insya Allah. Rupa-rupanya saya kecelakaan. Itu baru Allah yang melarang. Saya sakit, itu Allah yang melarang. Saya jatuh dari pohon, itu Allah yang melarang. Tahu-tahu orang tua saya sakit, saya harus utamakan orang tua saya. Itu Allah yang melarang. Jadi nggak bisa insya Allah tuh kita malas terus kita nggak pergi. Maka kalau rasa-rasanya kita malas, ada orang yang nanya sama kita, Ustazah besok main ke rumah saya ya. Saya malas, saya nggak yakin karena besok full kegiatan, takutnya saya capek. Biasanya jawab aja, kita lihat besok ya, semoga saya nggak ada halangan. Udah. Ya, saya mengucapkan kalimat insya Allah itu adalah pada janji-janji yang fatal. Contoh, saya ceramah. Insya Allah saya datang bu. Orang tua saya, insya Allah saya datang mak. Kayak gitu. Karena saya tetap akan datang dakwah kecuali fatal. Entah macet, entah banjir. Insya Allah. Hanya Allah yang bisa memisahkan saya dengan masjid ini. Kalau seandainya saya udah ngomong insya Allah. Selagi saya bisa saya datang. Tapi kalau macet, pernah kan saya kejebak macet saya nggak datang. Hujan lebat kan pernah juga ya. Yang pohon jatuh. Nah itu. Jadi insya Allah itu kalau Allah yang menghalangi kita, maka orang-orang yang sudah ngomong insya Allah itu adalah dia sudah menyatakan dia akan datang. Tepatilah janji, penuhi janji. Orang yang tak menepati janji itu munafik. Ciri-cirinya. Terlalu kasar kita bilang munafik, tapi itu pula ciri-cirinya. Kecuali kita lupa, itu bukan. Itu kehendak Allah, bukan kehendak kita. Anak ibu minta beli permen. Mama beli permen mah. Oke, nanti mama beliin, mama janji. Mandi dulu, makan dulu, pakai bedak dulu. Udah mandi dia makan, dia pakai bedak, dia lupa, dia diam kita. Biar aja lah, dia kan lupa. Udah lah. Itu diminta pertanggungjawaban bu. Di akhirat. Astagfirullah. Iya janji. Oke, mama janji. Nanti kalau kamu mandi dulu, makan dulu, iya kan? Mandi dulu, makan dulu. Ya ibaratnya gitulah kan biasanya kan. Mandi kamu dulu, makan kamu dulu. Nanti mama janji, mama belikan permen hot pop. Lupa dia, pura-pura lupa kita. Al-wa'du dainun, janji itu sama dengan utang bu. Tidak dibayar di dunia, dibayar di akhirat. Itulah mengundang Ustazah Nela juga lah pening kepalanya. Hutang dengan anak wajib dibayar nggak? Wajib. Anak dapat THR, banyak duitnya. Uang kita di ATM, pinjam dulu duit nak. Ibu tidak bayar, anaknya lupa mengikhlaskan di dunia, ibu bayar di akhirat. Itu hutang. Apa bedanya dengan janji? Sama. Dilupa-lupain. Kan dia makhluk Allah. Kecuali orang yang anak tadi dia ikhlas.
Cuman kan kita ndak tahu. Makanya jangan berjanji, satu saat sedang bahagia, dua saat sedang sedih. Aku janji tidak akan ulang lagi, padahal lagi sedih. Itu jangan. Aku janji akan berikan segalanya, aku beliin ini, beliin itu. Rupanya enggak. Jangan berjanji saat sedang bahagia, senang, tertekan. Kasihan saya nengok muka ibu dengan ceramah saya. Kanai saja. Ya itu. Iya. Jadi kan sama seperti suami udah ngasih ibu nafkah. Dek, ini uang 5 juta tiap bulan. Ini buat kamu. Akadnya kan buat kamu. Iya kan? Tahu-tahu berlebih lah duit itu disimpan lah sama istrinya setahun, 2 tahun, 3 tahun, terkumpul lah duit 10 juta. Ada duit dek? Ada bang. Pinjam abang 1 juta dulu dek. Pinjam tuh. Tadi suami ke istri akadnya kasih pemberian. Suami minjem wajib kan? Ganti. Gak diganti, ganti akhirat. Kecuali istri mengikhlaskan. Walaupun dalam hati diikhlaskan gak apa-apa. Itu kan janji kan? Itu kan hutang. Sama aja dengan janji. Nggak apa-apa, ya kan ganti. Mama pergi ke mall yuk mah, ya. Saya pergi ke mall yuk mah, beli robot-robot, oke. Mandi dulu ya, nanti beli kita, janji mama. Lupa dengan robot tuh, udah teringat dia layang-layang, pergi dia main layang-layang keluar. Udah lupa dia, ndak ibu belikan. Nah, silakan. Bilang aja, nak maaf ya, salah mak dulu waktu aku kecil-kecil dulu mungkin mak pernah berjanji apa, maafkan aja lah. Loh kenapa mak gitu mak, dengar ceramah ustazah tadi, udah gitu aja lah, selesai udah. Nah ya kan, oh udah lunas, ya iya mak, saya maafkan mak, udah selesai udah. Tapi gengsi lah ustazah itu yang parah. Nggak apa-apa bu, nggak apa-apa. Tafadhol. Kalau masalah tentang janji dengan anak, yeah. Kan yang kita lakukan nanti kan betul. Tapi saya rasa kalau anak dengan orang tua mungkin akan dikasih beban dosa anak. Karena begini, setiap dia walaupun kita yang berutang dengan kebohongan kita, janji yang kita tadi, tapi setelah kita mempunyai anak yang baik yang soleh, dia kan tetap mendoakan kita, maafkan dosanya. Saya rasa dengan seperti itu bisa tak lunas. Dua bab yang berbeda. Dalam fikih ada bab hutang piutang, atau bab pemberian, ada bab hibah. Semuanya pada bab yang berbeda. Contoh, sama bu, dia makhluk Allah. Ibu pernah pinjam duit anak, tahu-tahu ibu nggak ganti uang itu. Anak tuh tak sempat mengikhlaskan, tapi dia mendoakan, doanya tetap diijabah, tapi pertanggungjawaban kita tetap harus. Ya. Ya sama dengan gini, ibu sholat, tapi ibu gosip juga. Sholatnya ibu dapat pahala, gosipnya kan tetap berdosa. Itu dua bab yang berbeda. Gak bisa ibu kait-kaitkan. Kalau gitu gak usah aku sholat lagi, aku kan masih gosip. Gak bisa. Tetap sholatnya wajib, gosipnya tetap berdosa. Tinggal nanti dihitung berat dan pahalanya. Kan, tapi kan udah, mohon maaf lahir dan batin. Nah, kalau waktu kecil dulu ada janji-janji tak terlupa sama mama, maafkan ya. Udah gitu aja. Chat aja lah sekarang, habis pengajian nih. Gak usah pusing-pusing kali. Lebih aman. Ya, masih hidup, ya kan. Doa dia lain lagi. Dia doakan supaya beban siksa kubur kita berkurang. Oke.
siksa kubur kita berkurang. Dia sebagai anak walaupun kita pernah punya utang sama dia, lalu kemudian dia doakan semoga kuburan kita lapang. Oke, kuburan kita lapang. Tapi kan semua kita tetap harus menjalankan yaumul hisab. Hari perhisapan, hari perhitungan, hari pertimbangan sebelum naik ke jembatan Shiratal Mustaqim itu. Di situ kita kena ya. Inilah gunanya kita tuh belajar detil. Mulai dari definisi sampai ke contoh. Munafik ini udah banyak diceramahkan dari dulu-dulu. Ciri-ciri orang munafik, jika ngomong dia dusta, jika janji dia mungkir. Contohnya tuh nggak sampai ke bumi. Nah, itulah contohnya tuh. Kalau udah sampai ke bumi, tidak aman jantung kita. Tapi tugasnya menyampaikan dan membuat ibu gelisah. Jadi gitu dia. Sama, orang berhutang, dia udah meninggal, kita nggak bisa bayar. Satu, cari ahli warisnya, bayar ke dia. Nggak ada juga ahli warisnya, ganti dengan sedekah, tetap wajib bayar. Ya Allah, ini 1 juta, aku sedekah untuk membayar hutangku kepada dia. Nggak dibayar juga dengan sedekah, akan diminta di akhirat. Nggak ada ceritanya hutang piutang itu dipertanggungjawabkan dunia sampai akhirat. Kan gitu kan? Cara membayar hutang kan gitu kan? Kalau dia udah meninggal, cari ahli warisnya. Nggak ada ahli warisnya, ganti dengan sedekah. Sekarang dia, coba, sekarang kita hutang sama dia, tapi dia masih hidup. Ini pura-puranya nih, dia masih hidup, tapi dia entah di mana-mana nih, entah di Amerika, entah di Korea. Cari ahli warisnya. Tidak ada ahli warisnya, ganti dengan sedekah. Rupa-rupanya setelah kita ganti dengan sedekah, dia muncul. Hei, masih hidup kau juga. Kukira kau udah lewat, utang kau udah aku bayar sedekah. Gimana ini? Tetap ibu harus ngomong sama dia. Fulan, kemarin itu kan aku punya utang 1 juta. Engkau tak kemana-mana, pergilah kau ke Korea sana, kau ganti nomormu. Kutanya ahli warismu tak ada, udah ku ganti dengan sedekah. Tetap ibu harus tanya, kira-kira kau ikhlas nggak? Kalau dia bilang ikhlas, aman. Kalau dia bilang tidak ikhlas, kita tetap harus ganti uangnya yang kemarin dianggap sedekah. Itu kalau dia hidup. Kalau dia muncul lagi, maka gantilah utang-utang orang yang tak kemana tuh, semoga dia tak muncul lagi. Gantinya dengan sedekah. Dah, sanggup mendengarkan nomor 3 atau selesai aja dulu? 1, iza wa'ada akhlafa, iza hadasa kadzaba, kalau dia ngomong dia bohong. Jadi jangan bohong-bohong lagi, sampaikan yang benar tuh benar walaupun pahit. Orang tuh marah, kita kan tidak berdosa karena dia marah. Tapi kalau kita bohong demi dia tenang, kita berdosa. Paham mau saya nih? Saya itu kalau ada apa-apa lebih baik saya jujur. Dia marah, saya tidak berdosa karena saya udah jujur. Kalau saya bohong demi dia tenang, saya berdosa. Masa mau berdosa gara-gara orang supaya nganggap kita baik aja? Cerialah bu, jangan sedih bu. Cerialah. 1, iza hadasa kadzaba, kalau dia ngomong dia bohong. Iza wa'ada akhlafa, kalau dia janji dia mungkir, ya kan? Dan terakhir, iza tumina khana, ciri orang munafik ketika dia dipercaya dia berkhianat. Bu, para pengkhianat itu datang dari orang dekat. Saya ulang, para pengkhianat itu datang dari orang dekat. Karena dalam dalil idza tumina khana, kalau dia kita percaya dia berkhianat. Jadi orang pengkhianat ini biasanya orang yang kita percaya. Entah dia suami kita, entah istri kita, entah sahabat kita, entah saudara kita, sepupu kita. Nah, kalau dia dipercaya, dia berkhianat.
Berkhianat itu gimana? Kita udah ceritakan semua soal kita, lalu kemudian dia ceritakan kepada orang. Kalau ada apa-apa dia tidak menjadi pembela kita. Maka hati-hati dengan orang dekat. Tidak mungkin orang yang kita kenal di jalanan itu pengkhianat. Biasanya pengkhianat akan datang dari orang-orang terdekat. Maka circle, lingkungan kita lebih sedikit lebih baik. Ada beberapa hal dalam agama kita. Pertama ada namanya musuh. Musuh itu adalah orang-orang yang memerangi agama Islam. Kafir harbi. Kalau kafir biasa bukan musuh kita. Selagi dia tidak memerangi agama kita, dia bukan musuh kita. Kafir harbi itu musuh. Yang kedua ada teman. Teman ya kayak teman-teman ketemu di jalan, itu teman-teman. Yang ketiga adalah orang-orang, kemudian yang ketiga adalah yang namanya karib. Karib itu teman dekat. Dia cerita tentang dia, tapi kita tak cerita tentang kita. Dekat aja, dia sering curhat ke aku, tapi aku nggak curhat ke dia. Itu qarib. Kemudian yang keempat namanya sahabat. Sahabat itu adalah orang yang cerita tentang dirinya dan kita menceritakan tentang diri kita. Nah itu sahabat. Nah kemungkinan pengkhianat itu datang dari orang-orang dekat. Maka hati-hatilah. Kita boleh percaya sama orang, tetapi harus punya sifat skeptis. Skeptis itu adalah kita boleh percaya, tapi tetap berhati-hati. Nah ini dia, ya kan? Nah ini ciri-ciri orang munafik. Tapi semoga kita jauh lah ya dari golongan orang-orang munafik dan menjadi orang yang munafik. Nauzubillah summa nauzubillah. Diperbaiki 3 aja dulu karena udah 40 menit saya berbicara, saya terlalu banyak contoh. Tujuan saya banyak contoh supaya ini bisa kita amalkan bersama. Yang lalu biar berlalu, kita bangun hari yang baru, diangkat pena dari orang yang tak tahu sampai dia tahu, lupa sampai dia ingat, gila sampai dia waras, pingsan sampai dia sadar kembali. Semoga kesalahan yang kita lakukan di masa-masa yang lalu bisa dianggap oleh Allah sebagai orang yang tak tahu sampai hari ini kita tahu. Semoga bermanfaat. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa berdoa ya. Ala hazihin niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sailin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam, hayyina rabbana bis salam wa الجنة دار سلام تبارك ربنا وتعالى يا هذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، نعوذ بك من العجز